A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, ikhwan, akhwat, dan juga para pemirsa yang budiman, yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah segala puji dan kesyukuran kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh alam, yang pada hari ini juga masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia anugerah yang begitu luar biasa. Yang kalau kita hitung-hitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Karena nikmat-nikmat itu telah hadir bahkan sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibunda kita. Alhamdulillah juga pada hari ini kita bisa bermuajahah melanjutkan kembali kajian kita dalam syarah kitab Al-Hikam. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk pada hikmah yang ke-8 dengan tema jalan memperoleh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengatakan, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha in qala amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alayka wal a'malu anta muhdiha ilaih. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alayka." Yang bermaksud, apabila Tuhan membukakan jalan bagimu untuk ma'rifat kepadanya, maka jangan hiraukan tentang amalmu yang masih sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membuka jalan tadi melainkan dia berkehendak memperkenalkan dirinya kepadamu. Kalam-kalam hikmah yang telah diuraikan sebelumnya, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengajak kita untuk merenung secara mendalam tentang pengertian amal, qada dan qadar, kehendak dan ikhtiar, doa serta janji Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya itu mendidik rohani kita agar melihat betapa kecilnya apa yang datang dari kita sebagai amal, perbuatan ataupun lainnya sebagai seorang hamba. Dan pada saat yang sama untuk bisa memahami bahwa begitu besar dan agungnya apa-apa saja yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohani yang terdidik seperti itu akan membentuk sikap di dalam beramal tanpa melihat kepada amal perbuatan itu. Sebaliknya, melihat bahwa amal perbuatan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Orang yang terdidik seperti ini tidak lagi membuat tuntutan kepada Allah, tetapi membuka hati nuraninya untuk menerima berbagai macam karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya suci bersih akan menerima pancaran nur sir dan mata hatinya akan melihat pada hakikat bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mulia
maha suci dan maha tinggi tidak mungkin dapat ditemui dan dikenal kecuali dia sendiri yang berkeinginan untuk ditemui dan dikenal. Tidak ada ilmu dan amal yang mampu menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dikenal apabila dia sendirilah yang memperkenalkannya kepada kita. Penemuan pada hakikat bahwa tidak ada jalan yang ditawarkan untuk memasuki gerbang ma'rifat merupakan puncak yang dapat dicapai oleh ilmu. Ilmu tidak mampu pergi lebih jauh daripada itu. Apabila mengetahui dan mengakui bahwa tidak ada jalan ataupun tangga yang dapat mencapai Allah, maka seseorang tidak lagi bersandar kepada ilmu dan juga amalnya. Apatah lagi pada ilmu dan amal daripada orang-orang lain. Ketika sampai kepada tahapan ini, seseorang tidak mempunyai pilihan lagi, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk membulatkan tekad hati di dalam menyerahkan diri secara total dan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengetuk pintu gerbang ma'rifat dengan doanya. Jika pintu itu tidak terbuka, maka semangatnya akan menurun sehingga bisa membawa kepada keputusasaan. Ada juga yang berpegang dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan membuka jalannya kepada hambanya yang berjuang di jalannya. Maka dia bersemangat dalam beramal agar lebih layak untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya. Dia menggunakan kekuatan amal perbuatannya itu untuk mengetuk pintu gerbang ma'rifat. Bila pintu tersebut tidak terbuka juga, maka dia juga akan merasa ragu-ragu. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah sekalian dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan mencari ma'rifat, seseorang tidak terbebas dari kemungkinan menjadi ragu-ragu, lemah semangat, dan sampai juga kepada tingkat berputus asa. Jika dia masih bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sebab musababnya sehingga keraguan bahkan sampai kepada putus asa. Seorang hamba tidak ada pilihan lain kecuali berserah diri kepada Allah SWT. Sebab hanya dialah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan siapakah di antara hamba-hambanya yang layak mengenal dirinya. Ilmu dan amal hanya dapat digunakan untuk membentuk hati agar dapat berserah diri kepada Allah. Aslim atau menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemberhentian di depan pintu gerbang ma'rifat. Hanya para hamba yang sampai di pemberhentian aslim ini yang mempunyai kemungkinan menerima karunia daripada Allah SWT yang berupa ma'rifat itu. Allah Subhanahu wa taala membawa hambanya ke gerbang ini adalah tanda bahwa hamba tersebut dipersiapkan untuk menemuinya. Aslim adalah maqam berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampai kepada maqam ini haruslah terus membenamkan dirinya ke dalam lautan tawakal penyerahan diri tanpa menghiraukan banyaknya atau sedikitnya ilmu dan amal yang dimilikinya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dari makam inilah hamba diangkat ke hadiratnya. Sebagaimana diungkapkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, yaitu Ibrahim alaihissalam, tunduk patuhlah. Maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan alam semesta. Begitu juga di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 7 ketika Allah SWT berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqakum alladzi wathaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur." Yang artinya, dan ingatlah karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati. Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata,
Dengan perbedaan basirah itulah kemuliaan mereka bertingkat-tingkat. Seperti kata seorang salaf ketika menyinggung generasi yang silam. Itu hanya karena mereka beramal dengan dasar basirah. Seseorang tidak pernah mendapat karunia lebih afdal dibandingkan dengan basirah, yaitu pengetahuan yang mendalam tentang agama Allah SWT. Meski dia beramal sekedarnya. Beliau mengutip ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah As-Sad ayat yang ke-45, di mana Allah berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq dan juga Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan juga ilmu-ilmu yang tinggi. Sebagaimana dikutip dari buku Miftah Daris Sa'adah, terjemahan bahasa Indonesia dalam bentuk terjemahannya dengan judul Kunci Kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Jalan menuju pemberhentian aslim, yaitu pintu gerbang ma'rifah, secara umum terbagi dalam dua jalan. Jalan yang pertama yang dinamakan sebagai jalan orang yang mencari. Dan jalan yang kedua dinamakan sebagai jalan orang yang dicari. Orang yang mencari akan melalui jalan di mana dia rajin melakukan mujahadah, berjuang melawan godaan hawa nafsu, rajin melakukan amal ibadah, dan gemar menuntut ilmu. Lahiriahnya sibuk melaksanakan tuntutan syariah, dan batiniyahnya meneguhkan iman. Dipelajarinya lah tariqat tasawuf, mengenal sifat-sifat yang tercela, dan berusaha mengikis dan membuang darinya. Kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Dipelajarinya lah perjalanan nafsu, dan kemudian melatih diri agar nafsunya menjadi bertambah suci, sehingga meningkat ke tahap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta memperoleh keridhaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya. Juga di dalam surah Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau senantiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan segala upayamu, sehingga semasa engkau kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau usahakan itu tercatat semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermujahadah di jalan Allah SWT dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, memperbanyak ibadah, mengingati Allah dengan berzikir dan mensucikan hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan dengan memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga terbuka kepadanya suasana berserah diri kepada Allah tanpa ragu-ragu serta ridha dengan apapun perlakuan Allah SWT kepadanya. Dia dibawa mendekat ke pintu gerbang ma'rifat, dan hanya Allah saja yang menentukan apakah orang tadi akan dibawa ke hadiratnya ataupun tidak. Apakah dia akan diberi karunia ma'rifat ataupun tidak. Sedangkan golongan kedua yaitu golongan orang yang dicari. Mereka akan menempuh jalan yang berbeda dibandingkan dengan jalan orang yang mencari. Orang yang dicari tidak cenderung untuk menuntut ilmu atau beramal dengan tekun. Dia hidup selaku orang awam tanpa kesungguhan bermujahadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan satu kedudukan kejiwaan kepadanya. Maka takdir akan menyeretnya sampai ke kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah SWT tersebut. Orang dalam golongan ini biasanya berhadapan dengan sesuatu peristiwa yang dengan serta-merta membawa perubahan dalam kehidupannya. Perubahan sikap dan perbuatan terjadi secara mendadak. Kejadian yang menimpanya selalu berbentuk ujian yang memutuskan hubungannya dengan sesuatu yang menjadi penghalang di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jika dia seorang raja, di mana karenakan beban kerajaannya menyebabkan dia tidak mampu mendekati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut kerajaan itu darinya. Terbebaslah dia dari beban tersebut, dan pada waktu yang sama timbul satu keinsafan di dalam hatinya yang membuatnya menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan sepenuh diri dan jiwanya. Seandainya dia seorang hartawan, takdir akan menghancurkan hartanya sehingga dia tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Seandainya dia berkedudukan tinggi, takdir mencabut dari kedudukan tersebut dan ikut tercabut juga kemuliaan, kehormatan yang dimilikinya. Diganti dengan kehinaan, sehingga dia tidak ada tempat lagi yang dituju lagi untuk merintih dan mengadukan segala keperitan hidupnya itu kecuali hanya kepada Allah SWT. Orang dalam golongan ini dihalangi oleh takdir dari menerima bantuan dari makhluk, sehingga mereka berputus asa terhadap makhluk. Lalu mereka kembali dengan penuh keridhaan hati kepada Allah SWT, dan timbullah dalam hati mereka itu suasana penyerahan atau aslim yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri dengan tidak mengharapkan apapun dari makhluk menjadikan mereka ridha dengan takdir dan perlakuan Allah Subhanahu wa taala yang bagaimanapun berlaku untuk dirinya. Suasana seperti ini membuat mereka sampai dengan cepat ke pemberhentian pintu gerbang ma'rifat. Walaupun ilmu dan amal mereka mungkin masih sedikit. Orang yang berjalan dengan kendaraan bala bencana mampu sampai ke pemberhentian tersebut dalam waktu 2 bulan. Sedangkan orang yang mencari mungkin sampai kepada gerbang makrifat itu dalam beberapa tahun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tushadda faqatuhu wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billahi fayushikullah lahu birizqin ajilin au ajilin." Yang artinya, barang sesiapa yang tertimpa kesusahan lalu mengeluh-ngeluhkannya kepada manusia, maka kesusahannya tidak akan tertutupi. Dan barang siapa yang tertimpa kesusahan lalu dia mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir saja Allah memberinya rizki baik cepat ataupun lambat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian juga Atha bin Yasar radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat yang panjang yang artinya, jika seorang hamba sakit, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadanya 2 orang malaikat seraya berfirman, "Lihatlah apa yang dikatakan terhadap para penyenguknya. Jika dia bertahmid dan memuji Allah, maka mereka berdoa akan mengangkatnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Dia Maha Tahu." Lalu Allah berfirman, "Aku berjanji kepada hambaku, jika aku mewafatkannya, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jika aku menyembuhkannya, niscaya aku akan mengganti untuknya daging yang lebih baik daripada dagingnya, dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Dan aku akan ampuni keburukan-keburukan darinya." Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Ibnu Abdul Bar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala idza batalaitu 'abdi bi habibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah." Yang artinya, ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Amal kebaikan dan ilmunya tidak mampu membawanya pada kedudukan kejiwaan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberi ujian dan bala, bencana, di mana dengan ujian dan bala itu Allah menariknya dengan cepat kepada kedudukan berdekatan dengan Allah. Oleh karena itu tidak dipersoalkan lagi tentang amal perbuatan dan ilmu sekiranya keadaan yang demikian ini terjadi kepada seorang hamba atas karunia dan kehendaknya. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga dengan demikian kita menyadari bahwa seseorang hendaknya senantiasa merasa optimis. Tidak perlu melihat kepada keadaan dirinya, tapi kita perlu melihat bahwa apa yang dikehendaki Allah adalah lebih agung untuknya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan kajian ini.
dalam kitab hikmah yang seterusnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.